Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kajian Islam bersama Tuan Guru Haji Ahmad Khairil Abrar hanya di Lentera Inspirasi Official. Lentera Inspirasi Official, Inspiratif Islamic Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Subhanalladzi asra. Alhamdulillahil qail. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail. Atakum syahru Ramadan syahru khairin wa barakah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, anak sekalian, para santri dan santriwati yang dirahmati Allah, pertama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT, di mana pada pagi hari ini dengan berkat taufiq dan inayah Allah kita semua dianugerahi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat bermuajah kembali dalam rangka mengisi pengajian yang tadinya malam Rabu kita pindahkan kepada hari Ahad. Salawat salam mari kita layangkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya terima kasih atas kehadirannya. Anak-anak sekalian, pagi hari ini kita akan mengambil materi pengajian kita, misteri di balik nama-nama bulan Ramadan. Saya ulang lagi judul pengajian kita, misteri di balik nama-nama bulan Ramadan. Bagaimana kita ketahui, kita sudah berada sekarang pada tanggal 20 Ramadan 1442 Hijriah. Berarti fase yang kedua, yang terakhir, yaitu fase maghfirah. Insyaallah nanti malam kita akan memasuki fase terakhir, yaitu itukum minan kemerdekaan daripada api neraka. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Najjar. Beliau bersabda, "Atakum syahrul Ramadan, syahrul khairin wa barakatin." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan kebaikan dan bulan penuh keberkahan. Hadis ini menegaskan bahwa bulan yang ditunggu-tunggu kaum muslimin untuk menunaikan ibadah puasa adalah bulan Ramadan. Karenanya ketika bulan ini tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikannya kepada para sahabat. Beliau juga mengisyaratkan hikmah yang melatar belakangi dipilihnya bulan ini sebagai bulan untuk menunaikan puasa, yaitu bulan ini penuh dengan limpahan kebaikan dan keberkahan. Karena itu pula bulan Ramadan dikenal sebagai bulan kebaikan dan bulan keberkahan.
Lalu ada timbul pertanyaan yang mengatakan, mengapa dinamakan bulan Ramadan? Sekali saya ulang, mengapa dinamakan bulan Ramadan? Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Penggalan hadis ini menunjukkan bahwa bulan yang diwajibkan kita berpuasa di dalamnya adalah bulan Ramadan. Mengapa bulan ini dinamakan bulan Ramadan? Ada banyak pendapat mengenai latar belakang penamaannya. Paling tidak ini ada 4 pendapat kenapa bulan ini dinamakan bulan Ramadan. Yang pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa dinamakan Ramadan karena mengandung harapan bahwa dengan puasa di bulan Ramadan ini dosa-dosa kita akan terbakar habis. Karena diartikan Ramadan ini adalah terbakar. Jadi maksudnya yang terbakar itu adalah dosa-dosa kita. Karena kita manusia makhluk khata' wan nisyan, tepat salah dan keliru. Datanglah Ramadan ini, mudah-mudahan dosa kita itu dibakar oleh puasa pada bulan Ramadan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Innama sumya Ramadhana li'anna dzunuba turmadu fihi." Dinamakan Ramadan tidak lain karena dosa-dosa pada bulan ini dibakar. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, sebagian yang lain berpendapat bahwa kita menyalin nama-nama bulan dari bahasa klasik. Mereka menamainya berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa itu. Kebetulan pada bulan tersebut bertepatan dengan musim panas yang sangat menyengat, sehingga mereka namakan bulan ini menjadi bulan Ramadan. Jadi musim karena dia terjadi musim panas. Kalau yang tadi itu karena terbakar dosa katanya. Yang kedua berpendapat karena bulan ini terjadi pada musim panas. Karena di Ramadan itu panas yang sangat menyengat. Kemudian yang ketiga, sebagian yang lain berpendapat bahwa mereka menamai bulan-bulan sepanjang tahun dengan peristiwa rutin yang terjadi pada setiap bulan. Di bulan Ramadan, cuaca selalu panas menyengat, sehingga dinamakan bulan ini dengan Ramadan. Asal kata dari Ramadhan yang berarti terik matahari yang menyengat. Kemudian yang keempat, sebagian lain itu berpendapat bahwa Ramadan itu kata singkatan yang terdiri dari 5 huruf. 1 ra, kedua mim, ketiga dhad, keempat alif, dan kelima nun. Ra-nya itu berarti ridwanullah, ridha Allah. Untuk diketahui, insyaallah mudah-mudahan kita berpuasa di bulan Ramadan ini untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana itu ridha Allah itu? Bagaimana kita bisa memperoleh ridha Allah?
kalau kita meridai hukum ketentuan Allah. Kalau kita meridai hukum ketentuan Allah, kita pasti diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah itu ada 5. Pertama, wajib. Kedua, sunnat. Ketiga, makruh. Keempat, mubah. Kelima, haram. Kadang orang ini tidak meridai hukum Allah ini. Yang diridai cuma yang haram sama yang makruh gitu. Karena banyak yang mengerjakan perbuatan yang haram. Perbuatan wajib sebagian banyak orang walaupun namanya Islam itu kan, banyak yang meninggalkan yang diwajibkan Allah. Contoh sekarang misalnya di bulan suci Ramadan ini kita diwajibkan apa? Berpuasa. Gitu. Tentu ada juga yang tidak puasa. Tapi kalau kena halangan boleh tidak puasa. Tapi kalau tidak ada halangan tidak boleh tidak puasa. Seperti kalau ada bagi perempuan halangan haid atau nifas, haram dia berpuasa, bukan boleh lagi. Gitu. Ada orang itu apa namanya, sehat, tidak ada halangan, doyan tidak berpuasa. Berarti mereka ini orang-orang yang tidak meridai hukum Allah. Ya, wajib itu ada wajib aini, ada wajib kifayah. Kemudian untuk mencapai ridha Allah itu ya yang sunat silakan kita kerjakan. Perintah itu berapa? 2 kan? Perintah wajib, perintah sunnah. Larangan berapa? 2. Ada yang haram dan ada yang makruh. Kok ini yang enak-enak diharamkan katanya? Tidak boleh itu. Kenapa Allah mengharamkan? Karena itu mendatangkan mafsadat bagi kita manusia. Tidak ada maslahatnya. Yang wajib dan yang sunat itu ada maslahatnya. Yang wajib besar maslahatnya, yang sunat besar juga maslahatnya. Hingga kita dianjurkan untuk mengerjakan yang wajib dan mengerjakan yang sunat. Kemudian yang makruh dan yang haram itu besar mafsadatnya bagi kita. Kalau besar mafsadatnya, maka diharamkan oleh Allah itu. Misalnya haram minum minuman keras. Kenapa diharamkan minuman keras? Karena menurunkan derajat manusia dari manusia menjadi binatang. Bisa hilang akalnya. Coba kamu lihat orang-orang yang teler itu. Ada enggak akalnya? Tidak ada. Karena yang membedakan manusia dengan makhluk lain dengan binatang apa? Adalah akalnya gitu. Makanya haram kita hilangkan akal kita. Haram berzina misalnya itu. Kenapa diharamkan berzina? Karena untuk mengatur keturunan. Kalau anak itu anak zina, tidak punya bapak dia, cuma dia punya ibu. Kan? Ya. Coba kamu lihat sapi. Ada enggak bapak sapi? Tidak ada. Ya, kalau anunya betinanya ada enggak? Iya. Ayam kamu lihat itu. Ada namanya perinak itu. Ya, dia punya ibu saja, tapi bapak enggak punya. Makanya enggak namanya bapak, kalau dia namanya peramak. Itulah, sehingga jelas siapa keturunan kita.
Tapi kalau kita berzina, maka akan hilang yang namanya keturunannya dari bapaknya, bahkan juga bisa akan hilang daripada keturunan ibunya. Apalagi yang diharamkan oleh Allah, ya, makan riba misalnya, itu merugikan orang lain, menguntungkan diri sendiri, dan menjadi manusia pemalas, karena bukan dia yang bekerja tapi uangnya yang bekerja. Maka haram hukumnya riba. Haram mencuri misalnya itu. Siapa yang dirugikan? Yang dicuri. Misalnya dia melihara sapi sampai 15 tahun, 10 tahun. Enak saja dia ambil satu malam. Itu. Nah, sehingga orang menjadi rugi. Merugikan orang itu termasuk kezaliman. Apalagi yang haram itu. Berzina sudah ya. Minum tuak haram. Berjudi. Kenapa haram berjudi itu? Karena tidak pernah orang itu kaya dengan judi. Siapa tahu yang kasih taruh itu. Kadang-kadang sampai bisa menjual rumahnya karena dia untuk jadi taruhan. Siapa tahu nanti kita menang. Siapa tahu aja yang dibayar. Nah, orang-orang yang akan mendapat ridho Allah, kalau dia ridho untuk menerima hukum-hukum Allah. Lalu yang tidak dipaksa itu seperti apa? Mubah. Kalau mubah, mau kerjakan silakan, mau tinggalkan silakan. Tapi barang mubah juga bisa akan menjadi haram kalau kita tinggalkan. Contoh misalnya makan ya. Makan itu kan mubah. Tapi kalau tidak makan akan mati. Itu haram hukumnya meninggalkan mati. Meninggalkan makan. Mempertahankan hidup hukumnya wajib. Bicara tidak mau diplester mulutnya. Kenapa? Karena ditinggal pacarnya. Misalnya begitu. Nggak boleh itu. Nah, apa sih nama ridho itu? Apa nama ridho? Ridho itu senang. Senang untuk menerima ketentuan Allah. Ada orang ulama sufi membagi ridho menjadi dua. Ada orang itu ketika menerima musibah, merasa sakit musibah itu pada dirinya, tapi dia tidak mau hilang musibahnya. Lain orang sabar. Kalau orang sabar, sakit menerima musibah dan dia berdoa mudah-mudahan dihilangkan musibahnya. Itu namanya apa? Sabar. Tapi ridho yang pertama tadi, dia merasa sakit menerima musibah, tapi dia tidak mau dihilangkan musibahnya. Kemudian ridho yang kedua, dia merasa senang menerima kesakitan dan tidak mau berdoa untuk dihilangkan sakitnya. Ini yang paling puncak itu. Ada enggak seperti itu? Aulia min aulia illah. Nah, itu roh di dalam bulan kata Ramadan. Apa tadi? Ridwanul Allah. Jadi harapan kita supaya kita mendapat ridho Allah. Kemudian mimnya itu berarti maghfiratullah, ampunan Allah untuk orang yang berbuat dosa. Nah, kan sekarang ini pasti apa? Pasti maghfiratullah, ampunan Allah kepada orang-orang yang berbuat dosa.
Nah, bagaimana caranya? Itu tentu kita mohon ampun kepada Allah atas segala dosa kita. Tentu dengan melalui tobat kan? Tobat itu artinya kembali kepada jalan kebenaran. Tahu syarat tobat? Pertama, menyesali perbuatan dosa yang sudah kita perbuat. Itu. Misalnya kita pernah meninggalkan sholat, kita sesali perbuatan kita meninggalkan kewajiban sholat. Kedua, kita berjanji pada diri kita tidak akan kembali lagi kepada perbuatan dosa itu. Dan ketiga, kita istighfar, banyak mengucap astagfirullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia maksum dari dosa. Dia minimal istighfarnya dalam satu hari satu malam ada mengatakan 70 kali, ada menyatakan 100 kali. Rasulullah tidak berdosa istighfar 100 kali. Kalau kita istighfarnya berapa kali dalam satu hari satu malam? 15 kali. Kalau dia zikir. Kalau dia salam lantas jalan, tidak ada istighfarnya. Di waktu subuh berapa istighfarnya? 3. Zuhur 3. Jadi berapa? 6. Asar 3. 9. Maghrib 3. Jadi 11. Isya 3. 15. Kita berdosa coba 15 kali satu hari. Rasulullah maksum dari dosa, istighfarnya 100 kali. Masa kita tidak malu itu? Apalagi habis salam terus pergi kan? Nah itu kalau ada hubungannya dengan Allah. Tapi kalau ada hubungannya dengan manusia, syarat taubat itu ditambah lagi satu. Misalnya apa itu? Yaitu pernah kita mengambil hak orang. Apakah hartanya, apakah kehormatannya. Jadi wajib kita minta ampun kepada orang itu atau minta halal kepada orang yang pernah kita zolimi. Nah kalau kita nak minta ampun, nak minta maaf, nak minta halal, maka tobat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah kita ambil barang orang. Jadi baru diterima taubatnya kalau dikembalikan. Curi uang orang di dalam lemari. Ada yang begitu anak-anak? Ada? Tidak ada atau ada? Kalau memang ada, sekarang sudah harus tobat itu, kembalikan uang orang kan. Gitu. Sekaligus minta maaf. Kalau tidak demikian, maka dia tidak diterima tobatnya. Ada lagi, nambah lagi satu syarat tobat itu baru diterima. Salat-salat yang tidak dilaksanakan, ditinggalkan, wajib dia qada. Puasa-puasa yang ditinggalkan harus dia qada. Nah ini. Jadi sampai 5 syaratnya orang tobat itu. Tapi ada dulu anak-anak itu seorang pemimpin itu. Dia mengadili rakyatnya. Si pemimpin bilang apa? Kamu berbuat salah, mau tidak tobat? Katanya. Oh iya, saya mau tobat. Tahu kamu syarat tobat? Iya Pak, berapa? 5 katanya. Apa itu? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya katanya. Si kata pemimpin, nah itu ingat ya, ingat itu. Jadi sama bodohnya itu. Nah jadi yang dimaksud 5 tadi itu yang tadi itu. Pertama,
menyesali perbuatan dosa yang sudah kita kedua, berjanji tidak akan kembali kepada perbuatan dosa. Dan ketiga, memakai segah tobat. Dan kalau ada hubungannya dengan manusia, ditambah lagi kembalikan hak orang yang pernah kita zalimi. Kalau memang kita pernah berbuat dosa meninggalkan kewajiban, mari kita qada seperti sholat. Itu mimnya. Maghfiratullah. Lalu dhad, Ramadan atau Ramadan. Apa? Pakai dhad ya. Ramadan. Apa arti Ramadan? Dhamanullah. Jaminan Allah bagi orang yang taat. Jaminan Allah bagi orang yang taat. Kita kan ada dua itu. Ada namanya wa'ad, ada namanya wa'id. Apa? Wa'ad. Kalau kita takwa kepada Allah, maka kita diberikan janji wa'ad, janji surga. Wal aqibatu lil muttaqin. Akibat yang baik bagi orang-orang yang takwa. Dan ada namanya wa'id. Apa wa'id itu? Adalah janji-janji neraka bagi orang yang berbuat maksiat dan dosa. Ada enggak orang yang tidak mau masuk surga? Ada. Ada, yaitu orang-orang yang tidak mau taat kepada perintah Allah dan perintah Rasul, berarti dia tidak mau masuk surga. Kemudian alifnya berarti ulfatullah, kelembutan Allah kepada orang-orang yang bertawakal. Jadi ulfah itu artinya lembut, kelembutan Allah bagi orang-orang yang tawakal. Nah, sekarang yang kita bicarakan itu mengenai tawakal. Di dalam kitab Ababut Tasawuf itu di situ ada penyerahan diri, tawakal. Kata qala daqaqi, kata ad-daqaq, qala daqaqu ya. Kata ad-daqaq ini nama ulama. Ya. At-tawakkulu thalathu darajatin. Tawakal itu ada 3 derajat. Pertama at-tawakkul. At-tawakkulu yang pertama adalah tawakal. Summa taslim, kedua taslim namanya. Summa tafwid, kemudian yang ketiga namanya tafwid. Itu semua namanya penyerahan aja itu kepada Allah, tawakal, taslim dan tafwid. Apa perbedaan antara 3 ini? Fal mutawakkilu yaskunu ila wa'dihi. Orang tawakal itu dia tenang dengan janji Allah. Jadi wa'ad sudah tadi. Misalnya kita nutut ilmu, sudah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan dipikirkan janji Allah itu, karena sudah dijanjikan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Man talabal uluma takaffalallahu rizqahu, kata. Barang siapa menuntut ilmu akan dicukupkan rezekinya. Saya tanya anak-anak, mana lebih banyak rezekinya di pondok sama di rumah? Kenapa mau pulang terus?
Senyum ayah. Katanya lebih banyak rezekinya di pondok dibanding di rumah. Mana lebih banyak pekerjaannya di pondok dengan di rumah? Kenapa mau pulang? Rindu ibu. Mana lebih bersih di pondok dengan di rumah? Pondok. Kenapa mau dekil? Lalu dia bilang, saya rindu sama orang tua. Apa ndak datang orang tuanya pada hari Jumat dan hari Ahad? Ya, dikecup, dia mau apa kalau datang kan? Jadi di pondok kehidupannya lebih baik, lebih bersih, lebih banyak rezekinya, didatangi oleh orang tuanya. Gitu. Kalau didatangi sama orang tuanya pasti senang kan? Ya, kalau di rumah kurang senang dia, karena dia terus diat saja dia itu. Malahan kalau disuruh kadang-kadang besaran soalnya dia dengan ibunya. Hah? Betul begitu? Betul begitu. Jadi apapun kita perbuat anak-anak, jangan risaukan dengan masalah pahalanya atau balasannya, karena itu sudah dijanjikan Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa takwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, akan dijadikan dia jalan keluar dari kesusahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Itu buktinya sama saya itu anak-anak itu. Nah ini makanya jangan terlalu risau dengan ibadah kita. Karena ibadah kita cuma untuk mencari rahmat Allah. Jangan lagi ditambah cari-cari pahala kan gitu. Pahala sudah dijanjikan, masa itu yang dibicarakan terus. Jadi Allah itu innallaha la yakhlifu, tidak menyalahi janji. Itu namanya apa? Tawakal. Dan jangan sekali anak-anak kita bertawakal tanpa melalui usaha. Tidak boleh. Tidak sah tawakalnya. Misal sekarang ini kan zaman apa namanya? Zaman Covid. Apa? Zaman Covid. Bukan Hafid. Nah, sekarang jalan apa namanya, tawakalnya kita disuruh oleh pemerintah pakai masker, ya, hindarkan kerumunan, cuci tangan. Tapi tidak ada yang pakai masker, termasuk saya. Jadi tidak boleh kita tawakal itu anak-anak tanpa melalui usaha. Misalnya mau punya ilmu, tapi tinggal di rumah, tidak mau nuntut ilmu. Bisa tidak dapat ilmu? Tidak, karena dia syarat tawakalnya itu. Orang tertawang si Allah Ta'ala tahu situ. Tapi di pondok tidur terus dia. Waktu orang ngaji tidur. Berhenti orang ngaji keluar. Keluyuran sana sini. Jadi jongkokan. Itu namanya salah tawakalnya itu. Sama halnya kita misalnya rumah kita sudah rata-rata, gentengnya sudah rata-rata. Datang gempa bumi, dia bilang aku tidak keluar, sudah aku serahkan diriku kepada Allah. Mati dia. Jadi kalau datang gempa, lari aja keluar, jangan tinggal di dalam. Nah, selanjutnya yang kedua, yang semakna dengan tawakal itu namanya taslim. Apa itu taslim? Yaktafi bi'ilmihi.
cukup kita menyerahkan diri kepada ilmu Allah. Jadi Allah tidak ada satupun yang tidak diketahui. Makanya jangan susah-susah itu. Tidak ada orang yang dilupakan oleh Allah. Ya kadang-kadang orang bicara begitu. Mungkin aku terlupa si Allah Ta'ala aku ni. Atau ya kerendatan suratku ni mantap bukaan. Itu seuzon dia sama Allah itu. Tidak taslim. Islam, Muslim taslim. Orang Islam itu artinya menyerahkan diri kepada Allah. Di antara kita semua, di tempat yang ramai maupun di tempat yang sepi, sangat diketahui oleh Allah. Semua makhluk diketahui oleh Allah. Sampai hal-hal yang terutama masalah rezeki. Ada anak-anak seekor burung itu, tempat rezekinya di celah gigi ikan di dalam laut. Itu wah keruan dari wah tersendok nih. Apalagi karena pondok datang hadis Jumat jauh. Wah, pira kali sendokan. 5 ngater 5 kali temangan. Ini ada seekor burung di darat, tapi tempat rezekinya di dalam ikan di dalam laut, di celah giginya lagi. Bagaimana Allah memberikan rezeki burung ini? Si ikan besar ini makan ikan-ikan yang kecil, lalu dia tinggal di celah-celah giginya. Dia merasa kesakitan, gitu dia, sehingga dia naik ke pantai, lalu dia nganga begitu. Datanglah burung itu dibuatkan oleh kemudi di belakangnya itu. Dia masuk di dalam mulut ikan itu. Kalau mau ditelan sudah ada kemudinya di belakang. Lalu burung ini makan ikan yang di celah-celah itu. Celah-celah apa? Gigi itu. Begitu dia habis celah itu di dalam celah giginya itu, si burung ini gendut apanya itu? Ya, paruhnya gitu. Setelah dia gendut itu dia masakannya, dia keluar. Si ikan berhenti sakit, si burung kenyang. Itu. Tahu enggak rezeki itu anak-anak? Sebelum dijadikan bumi dan langit, 8.000 tahun sudah ada rezeki. Mana lebih dulu manusia dengan sapi? Mana lebih dulu sapi dengan manusia? Duluan sapi. Ayam mana duluan ada ayam dengan manusia? Yang dimakan dulu baru ada yang memakan dia. Sama dengan kalau orang begawi itu. Apakah lebih dulu diundang dulu persiapan belum ada? Persiapan dulu baru mengundang kan begitu? Jadi lebih mana duluan makanannya dengan yang makan makanan? Kenapa harus ragu? Itu. Rezeki kita sudah diatur oleh Allah. Yazawwadu fa innahu ya'tina bil mal katanya. Kawin kamu rezeki akan datang. Waktu masih budak kadang-kadang tidak bisa beli kerudung sendiri. Tapi setelah kawin mobil yang dibeli. Tapi jangan dulu sekarang. Ini masa masih mencari Wah kata Dato itu kalau kawin datang rezeki. Terus pulang-pulang kawin terus kan susah itu. Jadi itu orang taslim. Islam, Muslim taslim. Jadi orang Islam harus menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Tidak perlu ditegur-tegur perbuatan Allah. Apa yang kita terima itulah pemberian Allah. Itu yang terbaik untuk kita.
Enara dedara mau dengan congang, itu pemberian Allah juga itu. Atau misalnya yang muda umur 25 tahun ketemu dengan perempuan 70 tahun, itu juga pemberian Allah, itu yang terbaik. Ya usah ngotot-ngotot itu. Itu namanya apa? Cukupkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya ilmu. Yang punya ilmu hanya Allah. Ilmu yang ada pada kita adalah ilmu Allah juga. Kalau tidur ada ndak ilmunya? Ndak ada. Ada hartanya? Ndak ada. Ada rumahnya? Ndak ada. Ada suaminya? Ndak ada. Ada istrinya? Ndak ada. Ada pacarnya? Ndak ada. Itu makanya tidur namanya saudara mati. Kata Gus Dur itu kok begitu-begitu kok repot. Yang ketiga tafwid. Yarda bima qasamahullah. Kamu ridha dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Itu. Untung kita diberikan. Kalau enggak. Kayaknya di dalam kalimat takwa itu kan ada qaf, itu adalah qanaah. Cukup dengan apa yang kita punya. Karena itu adalah pemberian Allah, apa adanya. Nah, ini alifnya tadi. Saya kupas cuma alif aja itu. Ulfatullah. Kelembutan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kelima, nun, berarti nawallah, anugerah Allah bagi orang-orang yang tulus. Nah, apa tulus itu? Tulus itu adalah ikhlas. Apa itu ikhlas, anak-anak? Ikhlas itu adalah tasbiyatul fi'li ala mahazatil makhlukin. Ikhlas semata karena Allah. Ikhlas baik ibadahnya walaupun tidak dilihat orang. Dicela maupun dipuji sama. Itu orang ikhlas itu. Mau dipuji, mau dicaci maki, itu sama rasanya. Itu orang ikhlas. Orang mau lihat atau tidak lihat sama. Kenapa orang tidak ikhlas? Kenapa orang itu tidak ikhlas? Ada 3 penyebabnya itu. Ada musifah usiri 1. Batinnya tidak bersih. Makanya dia tidak bisa ikhlas. Terlalu banyak sifat-sifat tercela di dalam hatinya. Jadi ada musifah usiri, tidak bersih rahasianya, tidak bersih batinnya. Bukan semata karena Allah. Yang kedua ada mutahaqqiq fi sidqi, tidak mau membenarkan kebenaran. Suci batinnya dari sifat-sifat tercela. Misalnya tidak ujub, tidak riya, tidak sam'ah. Tahu nama ujub anak-anak? Ujub. Membanggakan dirinya. Itu namanya ujub. Dia anggap kepintaran dirinya.
Kalau dia kaya karena dirinya, kalau dia berilmu karena dirinya, tidak tergantung kepada Allah, itu namanya orang ujub. Nah, orang-orang ujub tidak bisa ikhlas. Sama'ah lagi. Tahu nama sama'ah? Memperdengarkan kebaikannya kepada orang. Misalnya tadi malam itu. Lain halnya guru dengan murid, boleh itu. Kita dusun nikmah untuk diikuti gurunya. Kadang-kadang sama teman itu. Kuah kenjelungan ini mudah ku ngandot. Kembali ngandot. Jam 3 kau wes tahajud. Nah itu. Jam 3 untuk tahajud. Jadi menceritakan kebaikannya kepada orang supaya dia kenal adil teparan dengan takwa. Orang yang taat kepada Allah. Jadi panitia misalnya. Tuh waktu bangun masjid tuh, alhamdulillah aku jadi panitia nih. So aku berkuih sekali, gerun dengan. Ini namanya apa? Sam'ah. Itu tidak bisa orang itu menjadi orang itu adanya ada musuh siri. Ada mutahaqqifis sidqi, tidak membenarkan kebenaran. Milenia doang teparan kena amun dengan jendera kena nih. Dia doang paling benar itu. Apa kata pepatah? Biar telur biar dia keluar dari dubur, ambil dia katanya. Ambil dengan sugut telur kan? Hah? Ambil dengan sugut telur. Buit. Jangan lihat tempat keluarnya, tapi lihat yang keluar. Jadi misalnya aneh, amun koyak ambil yang sugul, sugul koyak milih baik. Nah itu kan walaupun mulut itu baik. Jadi kebaikan itu ambil dari manapun baik datangnya. Yang penting yang keluar itu baik. Tanzul limangkol dan tanzul limangkol kata Nabi. Lihat perkataannya tapi jangan lihat orangnya. Kalau baik perkataannya silakan itu. Yang orang luar Islam misalnya dia berkata baik, ya kita ikuti kebaikannya itu. Jangan lihat orangnya. Gitu. Nah orang-orang seperti itu bisa ikhlas. Tapi kalau dia tidak menerima kebenaran, berarti dia namanya tidak ikhlas. Baqayal qadri wasyawab. Itu yang ketiga. Kenapa orang itu tidak ikhlas? Karena dia masih di dalamnya itu sifat qadar kotor dan sifat tipu daya. Suka menipu orang. Gitu. Apalagi kan di Facebook apa itu banyak orang berkata yang tidak benar. Itu. Kadang-kadang di lengan Mataram, dari Mataram. Arang dengan no. Di kuliah Espire ini kan itu. Mengakalkan sesuatu yang menjadi tipu daya. Orang itu tidak akan ikhlas. Itu anak-anak. Ini Ramadan. Jam piro nih? Sejam, ada 1 jam. Ya, kurang sedikit deh. Lagi sedikit aja ya. Terlepas dari benar tidaknya pendapat-pendapat di atas, kita harus itu memiliki tekad untuk menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan penempaan diri orang di tempat. Misalnya mati pihak besi ada yang jari ladik terkembin. Di tempat. Dia misalnya besi, tertunuk terus sampai pihak ladik terkembin, tunuk. Amat. Kayaknya kamu di pondok sedang ditempa menjadi orang baik. Suruh tuai sembahyang tahajud, suruh sembahyang duha, suruh wirid, suruh apa, itu sedang ditempa. Supaya dia menjadi anak yang berguna.
berguna. Sekarang Ramadan ini adalah kita jadikan alat untuk menempa kita agar kita menjadi alumnus yang muttaqin, la'allakum tattaqun. Bulan penempaan diri dan membersihkan hati dari berbagai dosa dan kemaksiatan, sehingga kita layak itu mendapatkan ridho, jaminan keamanan, jaminan keselamatan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang telah kita lakukan. Makanya Rasulullah bersabda, "Ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza tanabal kabaira." Puasa Ramadan hingga puasa Ramadan berikutnya. Puasa Ramadan sekarang, puasa Ramadan yang akan datang, itu maksudnya dapat menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya apabila seorang muslim meninggalkan dosa besar. Tapi kalau yang bisa jadi kafarat ini adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Jadi anak-anak puasa deh lagi gerang memaling susah. Puasa ngono kan sembahyang di susah, ada artinya. Ada ndak orang puasa doang pekerjaan sembahyang di? Ndak bisa. Ndak bisa Ramadan menjadi penempa. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan karena sudah 1 jam. Ya, kita sambung dengan tanya jawab. Insya Allah nanti habis lagi nih. Habis Ramadan karena besok anak-anak hari Senin sudah pulang. Nah, itu kan. Sudah pulang nanti kembalinya waktu Lebaran Topat ya. Lebaran Topat, pagi-pagi sudah di sini membawa topat dengan bantal gitu. Atau bagi-bagi saja, perempuan bawa topat, laki-laki bawa bantal, bisa enggak? Bisa. Ya mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Ada waktu. Bagaimana? Oh iya. Yang pulang nanti berarti yang tidak share itu sudah hadiah itu mereka yang tidak share berarti tidak cinta dengan pondoknya ya semua di share aja itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan ini. Cuma tolonglah agama Allah, niscaya kamu akan ditolong oleh Allah. Menjadi pertanyaannya, apakah Allah tidak mampu? Oh gitu. Sekian. Ya. Ihfazillah yahfazka, itu dalam hadis itu. Peliharalah agama Allah, kamu akan dipelihara oleh Allah. Artinya di sini kita laksanakan ajaran Allah, maka Allah akan memelihara kita gitu. Jadi bukan Allah tidak mampu, itu salah itu ya. Jadi secara harfiah mungkin begitu. Gitu. Jadi ihfazillah yahfazka, peliharalah agama Allah, kamu akan dipelihara dalam segala hal gitu. Insya Allah kita akan menjadi orang yang takwa kalau kita memelihara agama Allah. Ini sendiri jadi orang yang aja. Yang mati nanti anak-anak tidak dimakan dagingnya oleh tanah, oleh ulat, itu ada 4 itu. Yang pertama ulama yang mengamalkan ilmunya. Gitu. Karena ada ulama ada ulama akhirat itu. Jadi ulama yang mengamalkan ilmu. 1. Kedua muadzin, tukang bank. Gitu. Ini tukang bank le Jumat doang. Jadi mari jadi muadzin. Malah kita perbutkan itu muadzin itu. Nggak ada cerita merbuat itu, anak-anak masih ingat itu? Merbuat itu tapi dia sumbing merbuat ini.
penyapuan apa itu kan. Dia minta sama pengurus masjid, ayo kasih saja saya azan katanya. Oh enggak bisa kamu azan kalau sumbing katanya. Kalau asyhadu alla ilaha bisa, tapi asyhadu anna Muhammad Rasul enggak bisa itu katanya. Begini aja saya sarankan. Kalau begitu nanti dioperasi saja sumbingnya katanya. Oh ya, terus dia datang ke rumah sakit, operasi sumbingnya gitu. Begitu dia operasi 1 minggu, dia bilang sama pengurus masjid, ini sudah saya operasi sumbing ini, sudah ini apa? Sudah sembuh, saya punya bibir katanya. Oh ya silakan. Lalu dia ngebang itu azan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu anna enggak kedengaran lagi. Yo kenapa enggak dilanjutkan? Gagah jahitan ini. Gagah jahitan dan kanan tahu asyhadu anna Muhammadar Rasul. Nanti tahu nih. Ya, gagah jahitan dia banyak. Jadi satu, ulama yang mengamalkan ilmunya. Yang kedua muadzin. Dan yang ketiga orang yang mati syahid. Mati di dalam perang sabilil pada jalan Allah. Yang ketiga orang yang menghafal Al-Quran. Jadi 4 orang ini tidak akan dimakan dagingnya oleh tanah dan oleh ulat. Utuh dia. Banyak ulama-ulama kita yang setelah dibongkar kuburnya masih utuh. Misalnya Imam Nawawi konon dia itu sudah 3 tahun dibongkar kuburnya termasuk masih harum itu. Itu anak-anak. Ya, siapa lagi? Jadi ihfazillah yahfazka, pelihara agama Allah, kamu akan dipelihara oleh Allah. Terus ada lagi? Ya Ali Hamidi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini lah tuh, masalah orang yang tidur di bulan puasa mungkin dia sebagai ibadah. Kemarin saya pernah nonton itu ceramah Ustaz Hidayat yang mengatakan bahwa hadis itu dhaif katanya, itu hadis palsu katanya tidak tahu. Orang yang puasa ibadah. Ya, sampai situ aja. Apakah hadisnya dhaif atau tidak boleh li faidul amal. Jadi maksudnya itu tidur itu bukan 1 hari tidur itu. Orang yang tidak bisa menjaga mulutnya untuk bergunjing dan itu yang menjadi ibadah tidurnya. Kalau bangun dia akan menggunjing orang macam-macam, itu lebih baik tidur aja supaya untuk menghilangkan perbuatan yang tidak baik itu. Itu yang menjadi ibadah. Kalau dari pagi sampai sore sholat tidak, bekerja tidak dan tidak beraktivitas, bukan sih namanya ibadah itu. Jelas ya? Kenapa kita disuruh tidak orang puasa itu ibadah? Karena kalau kita bangun akan menjadi batal pahala puasa kita. Jadi lebih baik tidur. Jangan jadi alasan nanti. Kamu tinduk dong, kau ibu. Udah ngaji sih deh. Tinduk no kan ibadah. Nah ini yang salah itu. Masih ada takwilnya itu. Ya. Apakah nilainya dhaif atau tidak itu? Tapi sudah ulama menaruhkannya di dalam kitab kan. Jadi kita percayakan ulama kita. Masa dia maudhu ditaruh di dalam kitab itu. Nanti ada namanya hadis maudhu khusus itu. Nanti cari sama dia itu. Hadis palsu nama maudhu itu. Ya. Ada juga yang buat hadis palsu itu kan itu. Ada dulu anak-anak, ada orang dapat ikan kakap pakai susu. Dia punya susu itu kan. Ikan kakap. Terus apa dia bilang? Gitu, enggak boleh dimakan ini serupa dengan manusia katanya. Lalu ada ustaz, oh ini boleh, ada di situ dalilnya di dalam kitab Ragin. Innal kakapa walau kana susumun halalun katanya. Ikan kakap itu boleh walaupun dia pakai susu katanya.
Nah, itu baru ini namanya hadis apa? Hadis maudhu, itu namanya hadis palsu. Itu. Ya, siapa lagi? Silakan. 10:30. Yang perempuan silakan, ada ya? Ya, ayo Jua ini. Ya, Kerasang. Orang yang nikah di bulan puasa, apakah dia tidak mampu menahan nafsunya atau gimana? Ya, UAS kemarin itu. Ustadz siapa? Samad. Abdul Samad itu kemarin dia tanggal 14 itu dia kawin itu. Nggak apa, kalau siang kan kita tahan syahwat kita, nanti kalau waktu tenggelam matahari boleh pakai berbuka itu kan. Nggak ada larangan itu. Cuma orang-orang tua mengatakan janganlah kita kawin di bulan puasa, nanti tidak tahan untuk menahan syahwatnya katanya. Tapi katanya UAS itu kawin yang ketiga itu. Kawin yang ketiga dia itu katanya. Apakah boleh kita dahulukan tarawih sebelum sholat isya? Sebelum sholat isya? Isya-nya belakangan. Nggak boleh itu. Kan lebih baik pertemuan malam sebenarnya kalau sholat isya. Jadi tarawihnya tengah malam boleh, ya. Tapi kalau isya-nya diduluan dengan tarawih nggak boleh, karena itu bukan waktunya. Jadi waktu tarawih itu setelah sholat isya. Jadi boleh sholat isyanya, tarawihnya nanti jam 2 boleh itu. Jadi dibelakangkan tarawihnya boleh. Nah cuma nanti kalau kamu witir di waktu tarawih itu jangan diulang witirnya. Tapi boleh tahajud, tapi jangan diulang witirnya. Karena Nabi mengatakan la witran fil laili. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ya, ada dalilnya yang mengatakan boleh tahajud sudah witir, ada itu di dalam kitab Mizanul Kubro misalnya, di situ ada dalilnya. Ya. Yang perempuan satu saja, ayo. Ada enggak? Iya, kalau tidak, Jua ini ayo. Apakah hilang pahala puasa kita sebelum azan itu waktu ngaji? Kita pulang nasi, lanjut kantor sebelum makan. Besok nasi, azan langsung lanjut kantor campur. Ini mah tekakan, lagu melet. Angka melet lagu pendek. Nah, apa di dalam hadis itu saya baca itu, melihat dengan syahwat itu bisa membatalkan pahala puasa. Puasanya tidak batal, tapi pahalanya yang batal. Gitu. Ada dengan goreng manok. Loh, dia lawan dari kandung buka jatakar mainnya itu namanya melihat dengan syahwat. Ini nih masih renung awal julunan tahu nih. Ya, suku telor nah. Sudah tidak ada lagi ya? Yang perempuan ada lagi satu aja. Masa sebanyak ini tidak ada yang nanya? Hah? Ada. Kalau begitu mari kita akhiri dengan doa. Mari kita pertama membaca kafaratul majalis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut terus. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا من علماء العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نسأل علينا ما جهلنا فرد لنا عند حاجتنا إليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم جمع هذا جمع مرحوما وتفرقا بعد هذا متفرقا ومعصوما. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله. اللهم طيب قلوبنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا من النار أجمعين. تب وزكي واعف عما يقول آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك يا ستار يا جبار يا قاهر ودخلنا الجنة كلنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله العالمين. الفاتحة. Demikian mari kita akhiri dengan ucapan hadanallahu ila sabil falah wal muwaffiq ila muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.